Sudirman diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul pun tak terhindarkan. Inilah aksi keributan yang terjadi di sekitaran lokasi unjuk rasa. Emosi para pengunjuk rasa sepertinya terpancing, tidak hanya oleh para pengunjuk rasa, tapi sepertinya juga ada warga sipil di sana, dan pihak kepolisian dan aparat keamanan berusaha menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan pun bisa sedikit diminimalisir. Dalam situasi seperti ini memang sedikit saja pancingan dari salah satu pihak bisa menimbulkan kericuhan. Ini diharapkan. Nah, ini adalah gambar yang kami dapatkan dengan para pengunjuk online terlibat atau diserang juga oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarkistis terjadi saat aksi unjuk rasa berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta. Dalam video amatir pemirsa terlihat kepanikan sejumlah sopir taksi yang melaju kencang kendaraannya menghindari serangan brutal dan lemparan batu. Ini adalah salah satu aksi keributan juga yang terjadi di lokasi lainnya pemirsa, di mana aksi kericuhan anarkistis ini sepertinya menjadi hal yang kerap terjadi di hari ini saat demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan darat. Ini adalah video amatir sehingga kami mohon maaf jika kameranya sedikit gambar yang kami terima tidak terlalu jelas. Mobil sipil. Yang sipil. Lihat jumlah kendaraan seperti ini adalah kendaraan yang masih beroperasi saat unjuk rasa berlangsung sehingga kendaraannya juga dirusak oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarkistis masih terus terjadi pemirsa. Dalam unjuk rasa kali ini kami akan mencoba mencari tahu informasinya lebih jelas dan juga melihat informasi terkini dari salah satu lokasi juga di Jakarta, ada di Monas. Ada Syafati di sana. Syafa. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini iring-iringan ribuan angkutan umum konvensional seperti taksi, kemudian bajai dan juga angkutan kota atau angkot saat ini nampak berduyun-duyun memasuki ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka ini berasal dari arah Senayan atau yang sudah melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI, kemudian iring-iringan sempat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin hingga saat ini memasuki kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Mereka akan berada di Monas ini sampai batas waktu yang sudah diizinkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi. Terutama para sopir angkutan umum. Para pengunjuk rasa memaksa bus Mayasari dan APTD yang melintas di sekitar lokasi untuk menurunkan penumpangnya.
Ini kan semua adalah keadilan, Pak. Mobil kami plat kuning. Sedangkan itu kita di bandara dihadang, ditangkap. Sedangkan Uber Grab bebas, plat hitam lagi, Pak. Sedangkan itu keadilan pemerintah di mana? Jalur atau rute yang akan mereka lalui, walaupun akhirnya dari pihak bandara menyediakan transportasi di titik-titik tertentu, lalu juga berimbas pada terjadinya bentrok antara taksi plat kuning dengan pengusaha atau pengendara ojek online di daerah Sudirman dan juga Slipi. Meski tidak ada korban, namun kemacetan yang terjadi sampai saat ini kami konfirmasi terhadap rekan-rekan di lapangan masih terjadi, dan ini gambar yang Anda saksikan adalah gambar kiriman video amatir dari para pemirsa. Ini dia gambar mengenai bentrok yang terjadi di daerah Sudirman. Tadi dilaporkan langsung oleh rekan Trianisha, tidak ada korban jiwa, namun akhirnya polisi sampai melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kubu yang sedang berseteru. Ya, ini dia gambar yang Anda saksikan, dan juga tadi gambar drone yang diambil oleh para awak Metro TV dari gedung DPR, di mana semua aksi demo ini dipusatkan di gedung DPR RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar jalanan di Jakarta dan Jabodetabek, sudah tersambung dengan rekan Bribda Dela. Selamat siang, Bribda Dela. Wijaya. Iya, Bribda Dela, Anda sekarang sedang berada di Cikarang, betul? Bisa Anda sampaikan kepada pemirsa kondisi terkini di sana seperti apa? Bribda Dela, silakan. Ya, baik, selamat siang Widya. Dela? Ya, baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada Juga sangat berbelit-belit, Pak. Itu kita angkutan resmi, Pak. Makanya pada saat juga waktu itu kita pengurusan surat-surat seperti izin trayek, izin usaha di Dinas Perhubungan, itu cuma 1 hari, Pak. Sekarang di Badan Pelayanan Terpadu minimal 1 minggu, bahkan 2 minggu itu, Pak, surat-surat kami itu tidak bisa diproses, Pak. Kalau boleh dijabarkan, Pak, urutan pengurusan prosedur ini seperti apa sih, Pak? Apa sih yang bisa diurus dari A sampai Z-nya seperti apa? Kalau bisa dijelaskan. Kalau kita di angkutan umum itu ada izin usaha. Kalau seperti bajai sama taksi, izin usaha sama izin operasi, Pak. Oke, izin usaha, izin operasi. Lalu? Trayek. Kalau di taksi ada tera. Ya. Dan ini diurusnya cukup lama, Pak, ya? Ya. Masalah izin usaha, izin operasi, Pak. Itu kalau seandainya memang kita, ini terkadang kita ngurus nih, Pak, ya. Batas waktunya habis. Nah, masih dalam proses, itu kadang-kadang dinas terkait, ya, kita kan tidak mungkin harus jalan itu kendaraan, ya. Terkadang misalkan kita proses pengurusan surat-surat izin usaha, izin operasi belum selesai di badan, ini kita operasi, kadang-kadang dinas terkait menangkap, ditilang. dan aksi demo ini diikuti oleh unjuk rasa sekitar 6.000 pengemudi di angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, dan mereka terdiri dari taksi Bluebird maupun Microlab serta para pengemudi yang lainnya. Dan aksi ini telah terjadi sejak pukul 08.00 dan telah melakukan long march sejak pukul 08.00. Dan di kawasan Sudirman yang akan menuju ke Monas sudah dipadati oleh pengguna taksi Bluebird untuk menyampaikan aspirasi bahwa mereka menolak adanya pelayanan online. Dan kami himbau bagi para pengendara maupun masyarakat agar tetap waspada akan terjadinya aksi sweeping terhadap angkutan yang masih menarik penumpang. Mereka akan memaksa para penumpang angkutan umum tersebut untuk turun dan memaksa supirnya untuk ikut demo. Serta kami himbau lagi bagi para pengguna mobil pribadi agar mencurigai setiap mobil pribadi tersebut sebagai kendaraan pelayanan online. Mereka akan memberhentikan kendaraan tersebut secara paksa, dan ada info dari jaringan dalam, mereka akan melakukan perusakan terhadap kendaraan mobil pribadi tersebut. Dan bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi agar menghindari titik-titik pengumpulan massa unjuk rasa. Dan
Gambar yang Anda saksikan adalah gambar kiriman video amatir dari para pemirsa. Ini dia gambar mengenai bentrok yang terjadi di daerah Sudirman. Tadi dilaporkan langsung oleh rekan Rianisha, tidak ada korban jiwa, namun akhirnya polisi sampai melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kubu yang sedang berseteru. Ya, ini dia gambar yang Anda saksikan dan juga tadi gambar drone yang diambil oleh para awak Metro TV dari gedung DPR, di mana semua aksi demo ini dipusatkan di gedung DPR RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar jalanan di Jakarta dan Jabodetabek, sudah tersambung dengan rekan Bribda Dela. Selamat siang, Bribda Dela. Wijaya. Iya, Bribda Dela, Anda sekarang sedang berada di Cikarang, betul? Bisa Anda sampaikan kepada pemirsa kondisi terkini di sana seperti apa? Bribda Dela, silakan. Ya baik, selamat siang Widya. Dela? Ya baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada Juga sangat berbelit-belit, Pak. Itu kita angkutan resmi, Pak. Makanya pada saat juga waktu itu kita pengurusan surat-surat seperti izin trayek, izin usaha di Dalam situasi seperti ini memang sedikit saja pancingan dari salah satu pihak bisa menimbulkan kericuhan. Ini diharapkan. Nah, ini adalah gambar yang kami dapatkan dengan para pengojek online terlibat atau diserang juga oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarkistis terjadi saat aksi unjuk rasa berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta. Dalam video amatir pemirsa terlihat kepanikan sejumlah sopir taksi yang melaju kencang kendaraannya menghindari serangan brutal dan lemparan batu. Ini adalah salah satu aksi keributan juga yang terjadi di lokasi lainnya, pemirsa. Bagaimana aksi kericuan anarkistis ini sepertinya menjadi hal yang kerap terjadi di hari ini saat demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan darat. Ini adalah video amatir sehingga kami mohon maaf jika kameranya sedikit gambar yang kami terima tidak terlalu jelas. Udah, mobil sipil. Yang sipil. Lihat jumlah kendaraan seperti ini adalah kendaraan yang masih beroperasi saat unjuk rasa berlangsung, sehingga kendaraannya juga dirusak oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarkistis masih terus terjadi, pemirsa. Dalam unjuk rasa kali ini kami akan mencoba mencari tahu informasinya lebih jelas dan juga melihat informasi terkini dari salah satu lokasi juga di Jakarta, ada di Monas. Ada Syafati di sana. Syafa. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini iring-iringan ribuan angkutan umum konvensional seperti taksi, kemudian bajai dan juga angkutan kota atau angkot saat ini nampak berduyun-duyun memasuki ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka ini berasal dari arah Senayan atau yang sudah melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI, kemudian iring-iringan sempat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin hingga saat ini memasuki kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Mereka akan berada di Monas ini sampai batas waktu yang sudah diizinkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi. Terutama para sopir angkutan umum. Para pengunjuk rasa memaksa bus Mayasari dan APTD yang melintas di sekitar lokasi untuk menurunkan penumpangnya. Ini kan semua adalah keadilan, Pak. Mobil kami plat kuning. Sedangkan itu kita di bandara dihadang, ditangkap. Sedangkan Uber Grab bebas, plat hitam lagi, Pak. Nah, kan itu keadilan pemerintah.
mereka di mana. Jalur atau rute yang akan mereka lalui, walaupun akhirnya dari pihak bandara menyediakan transportasi di titik-titik tertentu, lalu juga berimbas pada terjadinya bentrok antara taksi plat kuning dengan pengusaha atau pengendara ojek online di daerah Sudirman dan juga Slipi. Meski tidak ada korban, namun kemacetan yang terjadi sampai saat ini kami konfirmasi terhadap rekan-rekan di lapangan masih terjadi, dan ini Sudirman diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul pun tak terhindarkan. Inilah aksi keributan yang terjadi di sekitaran lokasi unjuk rasa. Emosi para pengunjuk rasa sepertinya terpancing, tidak hanya oleh para pengunjuk online, tapi sepertinya juga ada warga sipil di sana, dan pihak kepolisian dan aparat keamanan berusaha menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan pun bisa sedikit diminimalisir.